Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Allahu khaliqu kulli syai' wa qala aidan hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ardh la ilaha illahu al-ayah. Hadirin jamaah taklim ba'da maghrib rahimahullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur dengan inayah, iradah dan hidayahnya. Alhamdulillah pada petang menuju malam hari ini yang cukup dingin, kita ditakdirkan kembali bisa bermuajahah, bertatap muka dalam kajian kitab salah satu usul, penjelasan terhadap kitab salah satu usul, 3 pilar utama yang ditulis oleh Allahyarham Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadirin ikhwatul iman, pada pekan yang lalu kita telah menjelaskan terkait dengan anwa'ut tauhid salasah, bahwa macam-macam tauhid itu ada 3, dan bahasan kita itu kemarin baru pada ta'rif tauhid. Jadi tujuan para rasul diutus ke alam fana ini, ke bumi ini, kata beliau, ditahqiqi tauhid. Ternyata pada pokoknya rasul itu diutus untuk merealisasikan tauhid, yakni mengesahkan Allah SWT. Ini masih nyambung dengan pemaparan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan tafsir surat Ad-Dariyat, surat yang ke-51 ayat 56, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin serta manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Umumnya memaknai liya'budu itu hanya sekedar menyembah atau beribadah. Ada makna yang lebih spesifik yang diungkapkan oleh beliau. Ternyata illa liya'buduni maksudnya adalah illa liwahiduni, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengesahkan aku, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan cara beribadah kepadanya, mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Nah, itulah makna tujuan hidup manusia. Kemudian kata beliau, masih di halaman 21, silakan dibuka yang memegang kitabnya. Sebelum anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid, satu alena yang petang lalu itu terlewat ya, pekan yang lalu terlewat, yaitu wahunaka ta'rifun a'amu li tauhid wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yuhtasubih. Nah, itu kalimat itu terlewat. Bahwa di sana juga terdapat satu definisi pengertian yang sifatnya lebih umum untuk makna tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang khusus baginya, yaitu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai hak rububiyah, hak uluhiyah. Jadi
mengesahkan Allah dengan cara kita menspesialkan, mengkhususkan perkara-perkara yang memang khusus bagi Allah saja. Terutama hak uluhiyah, hak ubudiyah, hak disembah, hak diagungkan. Itulah yuhtasubih, ya. Perkara yang dikhususkan baginya saja. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang anwa'ut tauhid. Wa anwa'ut tauhid di salah satun. Kata beliau, macam-macam tauhid itu 3. Tadi nanti kalau bertanya kenapa tauhid ada 3, itu nanti dijelaskan oleh beliau. Dalam beberapa karya tulis beliau, termasuk dalam Al-Qaulul Mufid, beliau telah menjelaskan kenapa 3 pembagian ini, dan itu merupakan kalau bahasa umumnya disebut aksioma, ya. Bahwa ini sudah postulat yang permanen, hasil daripada istinbat terhadap berbagai dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Al-awalu yang pertama, macam tauhid adalah tauhidur rububiyati, yang dikenal tauhid rububiyah. Wahwa definisinya ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wa mulki wa tadbiri, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal penciptaan, kekuasaan atau kerajaan, dan pengaturan alam atau pemeliharaan alam semesta. Kalau saat Kiai Haji Aceng Jakia Allah Yarham, beliau menambahkan kalimat warizki. Nah, ada kalimat rizki yang dispesifikkan. Gitu. Jadi Allah diesakan dalam penciptaan, kekuasaan kerajaan, pengurusan alam, dan juga pembagian rizki. Hanya kalau di sini rizki mungkin dicukupkan dengan kalimat tadbir, yaitu pemeliharaan alam. Dalilnya sangat banyak. Dalil tentang bahwa Allah lah satu-satunya pencipta yang punya hak rububiyah. Di antaranya dalam surat Az-Zumar yang tadi dalam mukadimah saya baca. Surat Az-Zumar, ada yang tahu surat keberapa Az-Zumar itu? Ada yang sudah menghafalkan surat Az-Zumar? Surat ke-39, ya. Ada ayat populer yang sering dibaca oleh da'i atau mubalik di ayat-ayat terakhir surat Az-Zumar. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaro. Itu sering kita dengar, ya. Itu surat Az-Zumar itu, ujung surat Az-Zumar. Sampai pada penghujung saat itu ada wakil alhamdu lillahi rabbil alamin. Wa taral malaikata hafina haulal arsy. Itu kan, itu ujung ayat Az-Zumar. Ada yang sudah hafal surat Az-Zumar? Itu juz ke berapa dalam Al-Qur'an? Surat Az-Zumar? Ada juz ke 10? 11? Surat ke 39. Kalau nomor suratnya masih ingat, kalau surat ke 39, ya. Coba antum, ini biasanya ujungnya itu suka dibaca oleh mubalik-balik, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaro. Ketika pada hari kiamat orang-orang kafir itu akan giring. Zumaro itu adalah bergelombang-gelombang, berbondong-bondong itu. Jadi saking banyaknya, ya. Tapi kan dalam ayat berikutnya wasiqal ladina taqarrabahum ila jannati zumaro. Orang bertakwa pun berbondong-bondong gitu. Nah, kita mudah-mudahan termasuk kelompok kedua, ya. Jangan ingin menjadi kelompok pertama. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, dalam surat Az-Zumar ini mah ayat ke-62, ya. Salam. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala perkara. Nah, jadi kita sendiri harus yakin diciptakan oleh Allah. Alam semesta yang sangat indah dan luar biasa seperti ini juga diciptakan oleh
Allah. Serta Allah yang mengatur semua peredaran alam ini. Bintang-bintang, kemudian juga satelit di langit, galaksi yang jumlah bintangnya miliaran. Jadi matahari itu hanya salah satu bintang. Dan itu bukan bintang paling besar ternyata. Bahkan ada yang puluhan atau ratusan lebih besar daripada matahari. Ratusan kali lipat gitu. Lebih besar daripada matahari bintangnya. Di Bima Sakti, kita kan galaksinya disebut galaksi Bima Sakti. Jadi dalam galaksi Bima Sakti itu ada miliaran bintang. Luar biasa kan? Betapa luasnya galaksi Bima Sakti saja. Belum lagi kita lihat galaksi yang lain. Yang paling dekat katanya Andromeda. Kalau kita menyimak ya, ilmu astronomi dalam bab galaksi ini membuat kita berdetak kagum. Luar biasa. Luasnya alam semesta. Dan nanti di akhirat, bahwa surga yang disediakan untuk manusia itu seluas langit dan bumi. Langit itu luar biasa. Langit dalam Al-Quran sab'a samawat. Ada 7 lapis langit. Langit dunia saja. Wajayyana sama'ad dunya bimasobih. Dan kami hiasi langit yang dekat ini, langit pertama, dengan bintang gemintang. Masobih dengan misbah. Misbah itu pelita ya, kalau dalam kehidupan nyata kita, yang bisa memberikan sinar gitu kan. Itu bahasa astronominya adalah bintang. Jadi bintang-bintang itu ada di sama dunia, bayangkan. Yang mana kalau kita ukur jarak kita dengan bintang tersebut, wah, orang kabur maut, ya, orang hayang kadi itu kabur maut. Orang kan sampai 1000 tahun. Padahal ke sana 1000 tahun itu belum sampai ke bintang yang terakhir di Bima Sakti, belum. 1000 tahun kita, kalau kita dikasih umur 1000 tahun belum. Saking luasnya langit ini. Lega gitu langit teh. Makanya kita tidak perlu khawatir dengan kehabisan kapling. Wah, moal aya kehabisan kapling ya. Kita masuk ke surga semua pasti dapat tempat yang sangat luar biasa, indah dan luas gitu. Jadi di surga mah mal aya tempatnya sehingga di dunia kan. Kalau di dunia ini kan ada rumah yang RSS nanti yang kali lah. Rumah sangat sederhana sekali, sisi susukan. Luar biasa. Sisi susu. Kalau di sini kan ini juga sama, sisi sawah gimana. Rumah sangat sederhana sekali. Nah, itu dunia. Di akhirat nggak ada seperti itu. Tipenya nggak ada yang 27, 36, nggak ada. Ya, satu istana itu untuk satu orang. Yang istananya mungkin dari timur sampai barat yang antum lihat itu istana untuk satu orang. Karena luasnya langit, wah, bintang itu miliaran, akhi. Miliaran. Itu hanya Bima Sakti saja udah miliaran. Tahu miliar? Kalau hitungan miliar itu berapa kosongnya? Kosongnya 9. Gitu. Jadi semiliar itu ada 1000 juta. 1 juta nanti 1000. Wah, eta bab duit ya, bab uang, antum dapat uang semiliar, wah, mau aya di Baitur Rahman antum ya. Bayangkan 1 juta ada 1000, wah, 1 juta aja ada 1000, itulah 1 miliar. Bintang itu berjuta-juta, 1 juta aja ada 1000, bermiliar-miliar, bukan 1 miliar, ratusan miliar, bisa triliunan. Kalau jumlah bintang di alam semesta ini, wah, tidak terhitung banyaknya bintang. 1 bintang saja seperti bumi ini, bandingkan dengan bumi, ya, matahari ya, maksudnya matahari sebagai bintang paling dekat dengan bumi kita. Matahari dengan bumi besar mana volumenya? Bintang besar keneh matahari. Antum pelajarilah dalam ilmu fisika mungkin ya. Itu luar biasa membuat kita berdecak kagum. Subhanallah, Masya Allah.
La haula wala quwata illa billah. Sampai pada kesimpulannya wa ma khalaq Rabbana ma khalaqta hada batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ihwatu iman, semua itu yang ada di alam semesta ini, baik yang sifatnya benda langit yang sangat besar secara volume jutaan kali bumi ini, ataupun kaitan dengan makhluk paling kecil yang disebut mikrokosmos, yang hitungannya juga minus sekian juta kalau kita lihat dalam mikroskop. Satu makhluk Allah yang sangat kecil bersifat atau disebut bakteri, kuman, virus, ya disebut kemarin ada virus apa namanya COVID-19. Nah, itu kan virus. Virus itu maka tingali ku panon teh virus teh. Tapi bisa membuat orang meninggal dunia. Syariatna gitu, aya hakikatna mah ajal ti Allah, ya. Virus itu virus ya. Bukan virus aki ya apa? Cincin, bukan virus penyakit. Itu sangat kecil oleh mata kita secara kasat mata, tidak kelihatan saking kecilnya. Itu juga makhluk Allah. Allah yang menciptakan. Kalau tadi masalah planet itu namanya makrokosmos. Ya, satu makhluk Allah yang sangat besar, tidak terukur besarnya. Itulah perkiraan manusia saja bahwa besarnya matahari misalkan sekian juta kali bumi. Itu kan dugaan manusia. Yang mana dengan bumi kita saja itu bos, maka hitunglah gedenya matahari. Padahal matahari itu bukan satu-satunya bintang yang besar. Justru bintang yang kalau dibandingkan dengan bintang lain itu bagaikan kelereng dibandingkan bola blater. Wah, bola blaternya gede. Itu matahari itu seperti kelereng. Itu ada bintang yang mengalahkan matahari dengan jutaan kali lipat volume matahari gitu. Kalau itu yang jadi bintang poros kita, wah, orang kahuruan ya, kaduruk gede pisan gitu. Matahari wae kan sangat jauh dengan jaraknya jutaan kilometer dengan volume yang dianggap sederhana dibanding bintang yang lain. Itu sudah membuat kita tersengat sampai 50 derajat Celcius di musim panas gitu. Kalau di daerah Timur Tengah, misalkan daerah Hijaz, Saudi Arabia, kalau antum ke sana pada musim panas yang sangat panas itu bisa 50 derajat Celcius suhunya. Itu kan setengah matang tuh, 50 derajat Celcius teh. Kenapa? Karena air yang mendidih itu 100 derajat Celcius. Ini setengah mendidih. Makanya kalau sedang musim panas, ibadah haji, wah, antum ini saja bawa sapu tangan, dibasahi, tempelkan ke kepala, 5 menit geus garing. Pakating ku panas gitu. Lamun hayang cepok nog teu make ieu kompor gitu. Panas kene ku panas-panasan poe di urang teu sakitu. Di Indonesia paling 30 derajat Celcius. 30 sampai 35. Tapi dengan panas seperti itu, kulit kita sudah menjadi sawo matang. Sawo matang gitu nya. Kayak ulah nyebut hidung. Tapi cepat ulah hidungnya. Sawo matang. Eta teh 30 derajat Celcius. Maka kalau di Afrika wajar saja sampai tutup. Tapi hebat ya orang-orang Afrika itu luar biasa kalau lihat lahirnya seperti itu. Saya pernah lihat tarawehnya di Afrika di video ya, di video yang disebar di medsos. Itu sampai berkeringat bercucur. Pada taraweh itu panas, peuting teh panas itu. Tapi walaupun demikian dia suaranya merdu, terus suratnya panjang, hebat. Di satu masjid yang tidak ada AC, masih sederhana lah, tenda mungkin, atau madrasah kumuh kalau di Indonesia mah. Hebat, ada yang mau video, ngucur, sehingga orang main futsal, ya, atau bukan futsal kan
bermandikan keringat. Nah itu mah taraweh gitu teh. Pakai kipas angin oke panasan gitu. Itu malam gitu ya. Di Afrika mah mungkin 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius gitu. Matak 2 jam kakenaan matahari oke geus asak panon ieu kulitna teh hideung pisan. Jadi orang teh orang Afrika mah alhamdulillah bodas gitu. Lawan orang Cina orang katingali hideung gitu. Ieu iman itu matahari yang sangat jauh kilometer itu buat kita bisa hitam kelam seperti itu. Apalagi kalau mataharinya 10 kali lipat besarnya dengan volume sekarang. Wah, rusak orang. Nah, itulah gambaran betapa luasnya dan besarnya alam secara makrokosmos namanya. Diatur kalau siapa pencipta? Allah yang menciptakan. Begitu juga dengan makhluk yang sekian juta lebih kecil daripada manusia. Yang disebut dunia mikrokosmos. Yaitu datanya virus dan bakteri. Dua makhluk Allah, itu juga makhluk Allah. Yang Allah menciptakan COVID-19. Kenapa virusnya disebut virus corona? Memang itu kalau diperbesar oleh mikroskop, itu kan seperti corona. Corona itu apa? Apa ya? Seperti pagi ini raja itu non? Kalau raja pakai apa? Mahkota. Corona itu mahkota. Disidik-sidik gitu ya. Nah, itu kan itu nggak bisa dilihat oleh mata kita. Nggak bisa dilihat oleh mata kita. Itu diperbesar oleh mikroskop yang sekian kali lipat, sekian juta kali lipat atau ratus kali lipat baru kelihatan gitu wujudnya. Itu hidup gitu. Sampai membuat manusia itu dengan virus yang dibersihkan oleh yang terkena, terpapar, kita yang sehat, itu bisa masuk ke kita juga kena gitu. Tak terasa, selaput hidung kita itu tidak bisa menyaring virus tersebut. Kalau virusnya besar atau mungkin makhluk yang besar itu nggak masuk ke paru-paru. Tapi saking kecilnya itu jadi hidung yang menjadi saringan untuk benda-benda asing yang masuk ke tubuh itu nembus oleh virus masuk ke paru-paru. Maka kemarin kebanyakan kan itu terkenanya oleh paru-paru kan, gejala ISPA ya, infeksi saluran pernapasan, arengap kan gitu ya. Yang pernah yang di sini ada yang terpapar gitu tapi sehat kembali, ada corona pernah misalkan di karantina gitu. Pernah tuh. Alhamdulillah berarti di Baitur Rahman mah ya walaupun berkumpul seperti ini ternyata tidak terpapar. Sehingga malah itu tidak terpapar teu dirasa gitu. Meureun. Sebenarnya terpapar kan teu dirasa sehat teh. Ikhwatul iman, itulah makhluk yang sangat kecil dan itu diurus dan diciptakan oleh Allah. Luar biasa. Jadi di satu sisi ada makrokosmos, benda-benda langit dan angkasa yang jutaan atau miliaran daripada bumi kita dikali lipat sekian pangkat teh geus 0,00 teh bisa 7 gitu ya, bisa 8 gitu. Satu pangkat karena itu pangkat itu artinya kuadrat ya, disepangkat teh. Apa? Kali lipat gitu. Ini pangkatnya bisa berapa kosong atuh ke atasnya. 1 banding berapa gitu. Ini bumi kecil seperti kelereng atau koin uang. Nah, yang namanya bintang ya, di Bima Sakti saja ada yang besarnya itu seperti bola blitter, bola sepak bola gitu. Bumi kita itu hanya sebuah koin kecil gitu. Begitu perbandingannya. Dan ini ada di Bima Sakti. Luar biasa lah buat kita, luar biasa betapa kecilnya manusia. Tetapi di samping itu kalau kita lihat mikrokosmos, manusia itu jadi siga raksasa. Bakatnya mikro itu kan kecil gitu. Makhluk mikro itu sangat mini sekali gitu ya. Sampai tidak terlihat banding dengan tubuh kita siga raksasa gitu. Begitulah Allah menciptakan ada fenomena makrokosmos, ada fenomena mikrokosmos yang semuanya
yaitu Allahu khaliqu kulli syai'in. Semua itu diciptakan oleh Allah. Maka ketika virus corona ya, COVID-19 kemarin kita saksikan banyak memakan korban dan qadarullah kita selamat. Ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita super, bukan, tetapi Allah mentakdirkan kita selamat. Sementara yang lain itu memang Allah sudah takdirkan mereka harus meninggal dunia dengan satu kasus COVID-19. Itu semuanya qadarullah. Nah, ini semua sudah yakin Allah yang ngatur. Sebagaimana kejadian yang kita saksikan akhir ini, adanya satu gempa 7,8 skala Richter kalau nggak salah ya, itu di Turki, dan satu bangunan yang kokoh itu berlantai banyak itu seketika dalam hitungan detik, hitungan menit hancur lebur ya, dengan gempa kemarin itu. Dan sekarang sedang dicari korban, kan di dalam gedung itu banyak manusianya juga, banyak orang-orangnya yang tertimbun, dan ada satu keluarga yang qadarullah Allah takdirkan selamat. Entah 40 jam, kalau nggak 40 jam dia bertahan dalam satu kondisi ya terkurung oleh tumpukan bangunan. Nah, itu kabar gembira. Ada juga seorang ayah lalu menjekap anaknya, ayahnya meninggal, anaknya hidup. Itulah Allah mentakdirkan masing-masing musibah ya di Turki, dan Turki kebanyakan muslim ya, banyak kaum musliminnya sama dengan di Indonesia. Ya kita sumbang doa saja. Semoga yang kena musibah khususnya kaum muslimin di Turki itu oleh Allah dicatat meninggalnya ada syahid, karena meninggal tertimpa oleh bangunan itu syahid. Kemudian juga diberikan keridhaan dan keikhlasan dalam menerima kenyataan pahit yang dioleh keluarga, khususnya keluarga korban diberikan kesabaran tingkat tinggi dalam menghadapi kenyataan seketika keluarga itu hancur. Bukan hanya jiwa raga, termasuk harta benda habis. Bangunan bertingkat, bukan 10 tingkat. Kalau kita lihat itu mungkin sampai 20 lantai bisa jadi. Itu dalam hitungan menit hancur dengan gempa seketika, luar biasa. Seperti satu bangunan yang dibom sengaja untuk dihancurkan. Kan ada sekarang teknik penghancur gedung. Nah, kemarin itu seperti itu, makanya saya kira ini mah sehingga peristiwa dihancur sengaja gitu ya. Kan ada kalau di negara maju itu menghancurkan gedung itu nggak pakai kampak atau apa, linggis gitu, atau gedung segede-gede gitu kulinggis ira beresna. Linggista kulinggis buta. Itu ada tekniknya, dengan bom tertentu yang skalanya ringan disimpan jebret, rata dengan tanah. Nah, kemarin itu dengan gempa seperti itu. Kalau di kita alhamdulillah karena tidak bertingkat ya kita santai saja ya gitu. Karena tidak, kalau gempa seperti ini ya seperti kejadian ketika saya ngajar di Taipei Garut itu, ada gempa maka saya katakan jangan keluar, wah gaya. Alhamdulillah selamat untuk nanti. Ya, ternyata ada mahasiswa yang hamil ketika itu. Waduh, ada kejadian apa-apa saya yang dituntut karena sedang ujian, wah, ujian lebih penting daripada gempa. Cari ujian tengah semester UTS. Itu alhamdulillah ya, qadarullah tidak terjadi. Karasa eyeugna gitu. Si gempa itu berapa skala Richter ya ketika itu di Garut Selatan itu kan pusatnya. Itu tidak terjadi tsunami, alhamdulillah tidak ada terjadi gempa. Kan sebelumnya Cianjur langsung kan hancur. Cianjur itu berapa? Coba 6 atau di bawah 6 ya. Di bawah 6 ya. Kalau di Turki itu 7, 7, sekian, 7,2 atau 7, sekian, di atas 7. Sekali terpantas satu gedung bertingkat dalam hitungan menit atau detik itu hancur. Dan sekarang sedang dicari, diupayakan manusia yang ada di dalamnya, diusahakan, ternyata masih ada yang hidup. Qadarullah. Itu Allah mentakdirkan. 40 jam itu berarti satu hari ya. 2 hari saja sudah 48 ya, hampir 2 hari. 40 jam dia bertahan.
lumayan tuh 40 jam teh kesel. Ya, dan itu kan teka-teki apa akan selamat atau tidak gitu. Itu mah sudah kedah baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Besing mau harita gitu. Nah, ikhwat iman itu semua oleh Allah diaturnya. Diaturnya oleh Allah. Wa qala ta'ala hal min khaliqin ghairullahi yarjukukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa. Surat Fatir ayat 3. Hal apakah min khaliqin ada pencipta? Minnya jaidah ya, minnya jaidah. Jadi sama dengan hal khaliqun. Apakah ada pencipta? Tapi min seperti ini bermakna taukid gitu. Apakah ada pencipta selain Allah? Yarjukukum yang memberikan rezeki kepada kalian minas sama'i dari langit wal ardi atau dari bumi. Dari langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Surat Fatir ayat 3. Nah, setelah Allah menjelaskan bahwa hakikatnya semua diciptakan oleh Allah dalam surat Az-Zumar, jadi sistematikanya memang surat Az-Zumar didahulukan oleh pengarang, oleh Syekh Utsaimin. Nah, kita harus sadar dulu, Allah penciptanya. Yang kedua ditampilkan surat Fatir ayat 3, apakah ada Tuhan selain Allah? Yang bagaimana? Yang bisa berikan rezeki kepada kalian. Jadi setelah disadarkan bahwa kita harus yakin Allah satu-satunya pencipta, kemudian juga harus yakin Allah satu-satunya yang berikan rezeki. Jadi ini penulisan ayat ini sistematis sebetulnya yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Jadi ifradullah fil khalqi. Ini yang pertama ditampilkan ifradullah bil khalqi. Nah, lalu Allah bertanya kan atau memberikan pernyataan. Allah khaliqu kulli syai'in. Hakikatnya Allah pencipta segala sesuatu. Lanjut ayat kedua yaitu surat Fatir. Ini kan surat Az-Zumar. Masuk ke surat Fatir, ini ifradullah birizki. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah pula satu-satunya yang memberikan rezeki pada kita. Sebetulnya begitu sistematikanya. Jadi ayat ini, surat Fatir ayat 3 sebagai penguat dari ayat sebelumnya, hakikatnya tidak ada pencipta. Karena rezeki dan penciptaan itu adalah setali tiga uang. Artinya sesuatu yang melekat gitu. Allah menciptakan, pasti Allah yang memberikan rezeki. Nah, rezeki yang kita terima, sebagaimana kita yakin Allah yang menciptakan kita, maka kita pun yakin rezeki itu dari Allah. Rezeki dari Allah. Walaupun mungkin Allah menjadikan perantaranya beda-beda. Antum sebagai anak didik, peserta didik yang mungkin belum dapat mencari nafkah sendiri, maka wasilah rezeki dari orang tua. Tapi orang tua sendiri rezekinya dari, mungkin wasilahnya dari pekerjaan, dari majikan, dari tuannya, dan sebagainya. Tetapi hakikatnya semua dari Allah sebetulnya mah. Karena kadang-kadang kita rasakan kalau Allah sudah berkehendak, orang yang seakan-akan tidak ada celah untuk dapat rezeki, ujuk-ujuk ayah gitu. Umpamanya kasus yang populer kita dengar ya, yaitu kejadian antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Masih ingat nggak itu kisah? Yang Imam Malik tampaknya lebih kepada Jabariyah gitu. Jabariyah teh aku mah Allah gitu. Diam. Sementara Imam Syafi'i sifatnya lebih aktif, proaktif. Jadi ceritanya kedua imam besar ini, karena itu kan antara murid dan guru, ya. Gurunya siapa? Imam Malik, ya. Imam Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i, lebih senior kan. Tapi tampaknya Imam Malik ini tidak terlalu peduli dengan rezeki, tampaknya ya, dugaannya. Jadi cicing oke aing saya rezeki mah datang gitu. Konsepnya cukup dekat-dekat dengan Jabariyah gitu kan.
Nah, setelah Imam Syafi'i tidak demikian. Jadi Imam Syafi'i lebih cenderung kepada ikhtiar, bahwa manusia itu kalau ingin rezeki harus ada ikhtiar, harus ada kasab, usaha gitu. Maka ceritanya Imam Syafi'i itu ingin membuktikan, karena debat kan sebelumnya. Jadi maksudnya tukar pikiran sebelumnya tentang rezeki itu memang sifatnya ikhtiari atau memang sudah qadari, ditakdirkan gitu kan. Nah, Imam Syafi'i itu cenderung kepada proaktif, bahwa kita harus ikhtiar. Imam Malik henteu teu kudu ikhtiar, oke aing geus di sina mah jadi we gitu. Nah, satu siang Imam Syafi'i itu kan pergilah gitu kan. Lalu ikhtiar ceritanya. Singkat cerita, dari usaha yang beliau lakukan membantu orang umpamanya, ya mungkin beliau ke pasar atau beliau ke tempat ramai masyarakat lalu bantu sana bantu sini gitu ya, akhirnya alhasil dapat rezeki berupa buah anggur kan gitu. Anggur kalau nggak salah ya dalam kisahnya, kalau salah ya mohon maaf. Yang jelas ada makanan yang beliau hasilkan dari ikhtiarnya. Ikhtiar, tahu ikhtiar? Usaha ya. Atau kalau mau makan pergi gitu cari rezeki kan itu ikhtiar tuh namanya. Nah tampaknya Imam Syafi'i merasa unggul tuh, kata Imam Syafi'i teh, dengan ikhtiar mah kan rezeki aya cang gitu. Datangi buktikan bahwa beliau punya kaul lebih unggul daripada kaul itu pendapat gurunya Imam Malik. Datang ke Imam Malik mengadukan persoalan itu tuh, kata Imam Syafi'i, saya gara-gara ikhtiar menang anggur. Bari anggur nanti dibikin ke guruna. Ai cek Imam Malik tuh udah abdi oge saruas. Cicing ukul oge menang anggur gitu. Jadi kedua-duanya dapat anggur ya. Anu ikhtiar yang nuntut kenging anggur. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar kan gitu. Ai geus disekian macam Imam Malik itu kan kaunya saya tidak berangkat kemana-mana, ai geus takdirna kudu tuang anggur mah tuang anggur we. Kan gitu. Nah itu kan memang satu sisi seperti itulah, kadang-kadang kita seperti Imam Malik, tapi kadang-kadang harus seperti Imam Syafi'i. Nah, yang penting nanti Allah akan mencatat dari ikhtiarnya itu, bukan hasilnya. Karena ada yang ikhtiar tidak dapat apa-apa, ada gitu. Maka kerja keras saja tidak cukup kan gitu. Harus ada kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Yang pada akhirnya kita tawakal pada Allah gitu. Serahkan urusan rezeki itu kepada Allah. Jadi ya kita juga rasakanlah dalam kehidupan nyata, kadang-kadang ujuk-ujuk ayat. Nah, rezeki orang beriman dan bertakwa itu memang ajaib kadang-kadang. Makanya dalam surat At-Tolak dijaminkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya mudah-mudahan kita yang sering mendapatkan rezeki la yahtasib itu tanda kita bertakwa, mudah-mudahan gitu. Artinya begini, antum kalau sudah itu takdirnya, misalkan ingin dapat SIM, surat izin mengemudi. Kata orang kalau ingin cepat itu harus nembak. Tahu nembak? Maksudnya nembak teh namanya. Itu nembak teh lain nembak pelornya, polisinya ditembak. Lain gitu, tembak teh sebetulnya riswah itu teh, nyogok. Sebab kan prosedurnya itu antum harus tes tulisan dan tes praktek. Nah, itu aneh polisi teh, maunya tes prakteknya gitu. Kan itu ada satu medan ya yang harus dilalui, muter gitu. Urang teh lamun suku kahandap gagal eta teh. Emang orang unigang orang kudu kitu dan henteu kan digang ge make suku we gitu. Itu dianggap teh teu bisa urang teh. Noel kan gitu jadi susah tuh. Nah, ada yang nyuruh nembak gitu. Nah, yang disebut takwa itu dia tidak mau nembak. Jamaah yang normal we. Nah, kita rezekina aya. Pasti ada solusi gitu. Dari kesulitan yang dia, kalau dia sudah takdirnya dapat SIM, pasti ada SIM. Walaupun tidak nembak gitu. Nah, itu yang disebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau kita takut pada Allah sehingga menghindari pelanggaran,
Pasti Allah berikan mahraj gitu. Seperti antum misalkan sudah tergesa-gesa, aipek teh loba stopan. Beureum deui. Orang teh taat we, teu mau melanggar gitu. Antum dengan ketaatan dan karena takut antum melanggar aturan manusia dan itu menimbulkan dosa dalam pandangan Allah karena tidak taat pada uli amri umpamanya, dasarnya seperti itu antum taat teh lain pada aya polisi gitu nya. Ayo polisi mah dilabrak we tah eta lain kitu eta mah. Eta mah sieuna ku polisi, takwa ke polisi lain takwa kepada Allah. Kita apa takwa kepada Allah, ada polisi atau tidak kita taat itu. Nanti itu kalau sudah itu rezeki antum, itu pasti rezeki antum gitu. Kumaha we cara nama? Ya sadaja loba kasulitan, kurang teh sabar, orang sabar tidak mau melakukan pelanggaran atau potong kompas, tahu potong kompas prosedur itu dipotong, jadi langsung jalan belakang gitu. Nah itu kan pelanggaran. Memang akan ada hasil yang lebih cepat misalkan. Tapi ada orang yang sabar gitu. Sama gitu. Pada akhirnya dia juga dapat. Hanya bedanya yang potong kompas menang dosa. Yang sabar dapat pahala. Nah itu salah satu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian ketika kita ingin bertakwa pada Allah. Yaj'allahu mahrojan. Pasti Allah berikan mahroj bagi antum. Jalan keluar dari berbagai kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Jadi antum nggak biasakan melanggar. Jangan biasakan melanggar. Lalu lintas jangan biasakan melanggar. Dalam satu proses ya. Jangan ingin potong kompas. Lalui secara aturan resmi gitu. Sabar. Memang lama, tapi dengan ngantri sabar, di samping kita dapat pahala dari Allah, kita bisa isi dengan hal-hal yang positif. Misalkan kalau ngantri ya, kita tidak nyerobot, kita mengantri gitu, tertib gitu kan. Itu kan bisa dengan murojaah kita isi gitu kan, bisa dengan baca buku, baca kitab, atau kita mengulang-ulang hafalan, menambah hafalan. Akhirnya kita terpanggil juga gitu. Nah itu salah satu bentuk kita takwa. Kenapa kita nggak mau potong kompas? Walaupun kita tahu potong kompas itu lebih cepat, hanya menimbulkan dosa. Harapan saya antum sebagai pemelihara Quran nggak boleh potong kompas. Lalui setiap prosedur itu sesuai dengan aturan resmi. Jangan ingin cepat dapat SIM, lalu antum nembak mah riswah, dosa. Antum kalau takdirnya dapat SIM pasti dapat SIM walaupun tidak nembak. Betul lama bisa berbulan-bulan umpamanya. Karena antum sabar, dapat pahala. Itu diantaranya ketakwaan itu teh. Ya orang kan hayang terema sa jam beres atau ya. Jika antum misalkan ditilang oleh polisi umpamanya. Ditilang itu antum melanggar kan? Tilang itu kan sebetulnya itu singkatan. Tilang itu bukan kata kerja, singkatan. Ada yang tahu? Tilang itu sebetulnya singkatan dari bukti. Langnya itu pelanggaran. Tilang, bukti pelanggaran, tilang itu. Tapi seolah tilang itu jadi ditilang, kata kerja. Padahal tilang itu bukti pelanggaran. Nah ketika antum ditilang, karena antum tidak pakai helm umpamanya. Nah nggak perlu antum damai di sana dengan polisi itu nggak perlu. Kalau antum harus ke pengadilan saja. Maksud saya begitu diantaranya. Kenapa? Kalau antum ingin cepat-cepat lalu ya kong kali kong polisi, pokoknya mah Pak damai. Maksud tahu nggak damai itu maksudnya apa? Nyogok eta teh. Si polisi teh 50.000 atuh. Pak ayo 10.000 kumaha? Tambahan dia atuh. Wah, aduh tawar juga beli bakso. Nggak bisa, aduh. Ya itu nggak boleh begitu. Antum udah aja. Saya ditilang Pak, sok tulis saya tilang gitu. Paling kayak 2 pekan antum ke pengadilan. Itu lebih baik begitu antum. Kenapa? Ingin kita tidak melanggar gitu. Hindari pelanggaran. Nah di antaranya pasti antum yaj'al lahu mahrojan. Akan diberikan mahroj dan keluar. Wajar yukum min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Asal antum taat. Saya pernah ya pengalaman pribadi. Jadi pada waktu itu
musim-musim teu siga ayeuna kan pelanggaran itu pakai dipoto sekarang. Foto, nanti ada surat cinta dari polisi atau dari pengadilan. Bahwa Anda melanggar didenda sekian gitu. Dulu mah enggak. Dulu mah aya sebenarnya teh razia, ya. Suatu waktu memang saya melakukan pelanggaran. Nah, di antaranya kalau nggak salah istri nggak pakai helm, pakai ayah razia. Aduh kaduhung misalnya. Tapi dan kejadian ya, di razia. Kata saya udah aja ditilang, nggak perlu damai kan gitu. Kalau damai nanti tutulian polisi teh nyirian we, oh si Imah suka damai, gitu. Kalau saya mah oh Imah tidak suka damai, nah, jadi karena tidak suka damai sok diekeun. Nah ternyata itu ada dua razia, di sini razia, di sana razia di. Tapi ketika di kedua kalinya kata saya itu udah diraja itu. Jadi ada diraja deui, waduh, gitu. Kata saya itu udah dirajia, nah, gitu. Kata polisi ya kalau udah dirajam. Itulah kejadian ya kita tidak perlu damai. Kalau damai kita akan jadi dua kali di sini. Kan kalau diraja itu ditilang ada bukti tilangnya kan. Saya udah ditilang ini buktinya. Gitu. Antum kalau tidak pakai bukti tilang, ya kan damai misalkan bayar di sana 50 nanti di sana 50 lagi. Gitu. Ini dua kali damai, dua kali dosa. Nah itu jadi pengalaman saya perlu damai. Pernah juga ketika itu ada peboden itu tidak jadi satu arah. Saya nggak tengah teh sadar itu satu arah. Rusuh, pak, ayo PKI polisi. Nah, kata polisi, wah kan polisi ketika inginnya damai, kata saya nggak perlu damai. Tulis saya pas. Ayo PKI polisi nanti yang menulis. Bisa kan itu balik alhamdulillah kan. Selesai. Kalau damai kita keluar uang, bari itu halal. Kita tulis, dan memang ada anak ngelanggar gitu ya. Itu kudu ngabela diri, kita salah, memang ada perbuatan tidak kelihatan gitu kita kuat sadar pernah jauh belok kadinya di Pajagalan. Itu perbuatan kan di depan pesan Pajagalan itu entah apa saya ke Pajagalan itu langsung ke sana. Priwit polisi. Nah, ketika itu saya udah tilang aja Pak, nggak masalah, memang kita salah kan gitu. Ternyata polisinya orang dah beren lain etan yang dimaksud polisi ya ingin cuan tahu cuan, saya kan nggak punya cuan. Nah, ketika di Nagreg kantos etama gara-gara tidak menyalakan lampu siang. Ketika itu kan lampu siang itu masih sosialisasi, masih belum populer. Kan siang hari kudu dinyalakan. Kata saya kan naon itu barang dinyalakan lampu yang naon nyorot kanu naon kan manfaatnya kan itu efeknya pas naik dah di daerah mau ke Nagreg gitu kan pas mudun aya razia. Nah, kita akan ngaku salah ya begitu. Sama polisi juga begitu lihat SIM KTP, oh ini mah guru, mohon guru untuk buka duit merenya, alhamdulillah dibebaskan karunya kan. Ya penting antum nggak perlu damai gitu. Kalau damai begitu nggak selesai. Tapi karena kita Pak tilang aja nggak jadi masalah. Kita paling ke pengadilan gitu. Jadi intinya jangan suka potong kompas karena itu tanda antum tidak takwa gitu. Lebih tahu tanda manusia tergesa-gesa itu semuanya sifat jelek. Antum prosesnya lalui aja. Nanti juga ada jalan keluar dari Allah. Ya, dan rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Kenapa? Karena dalam ayat ini ya kalau kita korelasikan dengan surat Fatir ayat 3 yang kita bahas bahwa sesungguhnya Allah yang akan berisi kalian di langit maupun di bumi. Kalau di langit maknanya itu hujan, di antara mana Allah menurunkan rezeki dari langit. Jadi Allah tidak menurunkan langsung rupiah. Coba kalau Allah turunkan langsung rupiah sehingga rumah orang ruksaknya dikeluarkan koin, atuh balolong ya. Untungnya cai keluar. Coba koin. Memang atau kurang teh di non, tapi kan rusak imah gitu. Kamu karena mastaka bocor kan. Mending kene cai matara bocor karena mastaka mah gitu. Kalau koin mah koin emas karena tapi mastaka orang bocor yang naon kan. Kemudian dikatakan wa qala tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah yang di tangannya ada kerajaan, dialah atas segala sesuatu qadir. Nah, ini tahap ketiga bab
al-mulku. Jadi setelah ini sistematis ya, penyusunan dan apa istilahnya penempatan ayatnya dari Syekh Utsaimin itu. Jadi ketiganya ifradullah, mengesahkan Allah bil mulki, kerajaan. Dan tentu saja kerajaan itu di atas rezeki kan. Kalau kita rasakan sekarang, kerajaan, kekuasaan kan seakan-akan di atas rezeki. Nah, baik rezeki maupun kerajaan itu adalah Allah yang berkuasa. Allah terakhir surat Araf ayat 54, karena sudah waktu Isya ya, kita percepat. Allah ingatlah lahu khalqu wal amru. Milik Allah segala ciptaan dan urusan al-amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Tadi nanti alam itu bukan hanya alam manusia yang diatur oleh Allah. Semua binatang punya alamnya, alam binatang, tumbuhan, alam tumbuhan. Itu kenapa alam ini dijamakan. Termasuk nanti ayat alam malaikat ya. Tentang malaikat di dalam kitab ini nanti Syekh Utsaimin menyatakan malaikat itu alamun ghaibiyun. Malaikat itu ada alam yang gaib. Alam bisa makhluk ya. Makhluk yang gaib. Terus ada nanti alam jin, gitu kan? Nah, kita adalah alam nyata, alam kasat mata gitu. Nanti kalau jin alam gaib bagi manusia, tapi tidak gaib bagi Allah. Nah, kemudian ada alam malaikat lebih gaib lagi daripada jin. Gitu kan? Nah, itu semua diatur oleh Allah. Semua diatur oleh Allah. Bagi Allah tidak ada yang sembunyi. La yahfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi ataupun di langit. Sampai ilmu Allah itu meliputi segala-galanya. Nah, kita mengenal satu konsep, bahkan satu daun yang jatuh di tengah hutan gelap gulita malam hari gelap gulita, sebuah daun jatuh dari sebuah pohon, itu Allah mengetahuinya. Allah mengetahui. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Padahal ala kadar daun jatuh dari sebuah pohon yang besar di tengah hutan yang gelap, yang lebat, di tengah malam gelap gulita. Tapi Allah tahu. Bahkan Allah tahu ya, setiap yang berjalan di muka bumi, hatta semut yang kecil sekalipun di tengah hutan belantara yang sangat luas, Allah tahu. Gak ada yang lupa. Itulah ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka disinilah kita harus sadar rububiyah Allah itu harus menjadi akidah bagi kita. Allah mah tahu, makanya antum jangan rugi dalam beramal dan beribadah walaupun nggak ada yang memuji, tidak ada yang menilai. Allah mah tahu. Bahkan ketika antum berbuat kebaikan, orang lain yang dapat sanjungan, nggak perlu sedih hati. Orang dapat sanjungan hanya segala pandangan manusia, tapi nilai pahala pasti kepada antum yang melakukan. Nggak perlu antum merasa kecewa. Orang beberes, batu disebut rajina. Orang beberes, atakudu antum unjuk rasa, kan abdi, laki-laki itu. Kan jangan bersedih lah gitu. Walaupun tidak dinilai orang. Allah mah tahu segala-galanya. Boro-boro yang nyata, yang bisikan hati saja Allah mah tahu. Tatapan orang menatap pada kita, kan tatapan orang itu beda-beda. 10 orang tatap pada kita, hatinya nggak tahu, itu pasti beda-beda. Ada yang muji kita, ada yang kagum pada kita. Bahkan ada juga yang mencaci kita. Urang aya di najur hati. Mah kurang tak apa, tapi Allah mah apal gitu. Allah mah tahu. Kita saja juga demikian, pada orang lain begitu. Kita memandang banyak fenomena, banyak kejadian. Kan ada yang kita dapat pahala dari pikiran kita, ada juga mungkin dapat dosa dari pikiran kita. Nah, semuanya tidak luput dari ilmu Allah. Gitu. Baik, karena waktu, jadi sementara itu yang dapat disampaikan. Kita baru tauhid rububiyah ya, dan tafsirnya antum baca saja kitab-kitab tafsir terkait dengan ayat-ayat yang ditampilkan dalam kitab ini. Memang yang tadi saya jelaskan tidak tafsir yang sesuai dengan ungkapan ulama, tapi kita ngambil hikmah dari kejadian-kejadian fenomena kenyataan hidup kita. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa ilmu Allah itu meliputi segala-galanya.
Demikian, semoga ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikan. Alafu minkum. Kita pungkas saja dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.